Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu semangat belajar ya nak. Hari ini Solih-Solihah akan belajar bersama Bu Mary. Kita akan membahas materi tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, untuk materi kali ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari ketika di buku tema 4C. Jadi hari ini kita hanya mengulang saja ya nak. Nah, Solih-Solihah, di layar kalian sudah ada gambar, ada 4 gambar. Apa yang Solih-Solihah rasakan ketika melihat gambar seperti ini? Sedih ya nak? Nah, kurang lebihnya seperti inilah keadaan bumi kita. Yang pertama yaitu ada gambar hutan yang sudah tidak ada lagi tumbuhannya. Untuk gambar yang kedua yaitu ada gambar suatu keadaan di jalan raya yang banyak dipenuhi asap kendaraan bermotor. Gambar selanjutnya yaitu ada sungai yang juga dipenuhi sampah di sana. Yang terakhir yaitu ada daratan yang banyak sampah berserakan di mana-mana. Mengapa hal seperti di gambar bisa terjadi? Kira-kira kenapa ya nak? Ada yang tahu? Nah, dari keempat keadaan ini sebenarnya yang menyebabkan siapa kira-kira? Iya, sebenarnya dari keempat gambar ini penyebab utamanya adalah manusia itu sendiri. Tangan-tangan manusia itu sendiri yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Bagaimana cara kita melestarikan lingkungan agar terhindar dari keadaan seperti di gambar? Gimana ya caranya? Oke, pelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu menjaga kelestarian hutan. Kenapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Iya, karena hutan itu bisa dikatakan adalah paru-paru dunia. Jadi hutan itu sangat penting sekali bagi manusia. Karena dari hutan itulah udara segar, oksigen yang kita hirup berasal. Jadi bayangkan jika hutannya sudah gundul, hutannya sudah nggak ada, apa yang terjadi? Bumi akan semakin panas, betul sekali. Yang kedua yaitu membuat kawasan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, untuk poin yang kedua ini, ketika di tema 4C, anak-anak sudah membuat poster tentang hewan dan tumbuhan yang punah atau poster tentang melindungi hewan dan tumbuhan. Seperti contohnya ada yang menggambar komodo, ada juga yang menggambar badak bercula 1, ada juga yang menggambar orangutan. Nah, beberapa hewan yang Bu Mary sebutkan tadi itu sudah dilindungi oleh pemerintah. Hewan-hewan itu dibuatkan suaka alam sebagai tempat tinggal hewan-hewan tersebut untuk menghindari dari perburuan liar, seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak mencemari sumber air. Jadi intinya tidak membuang sampah di sungai. Selanjutnya yaitu membuang sampah ke tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Di kelas 3 waktu itu Solih-Solihah pun juga sudah pernah belajar tentang pengelompokan jenis-jenis sampah. Ada yang masih ingat? Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu berasal dari tumbuhan seperti sayuran, ranting pohon, biji buah, dan sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari plastik-plastik. Nah, sebaiknya membuang sampahnya itu sesuai dengan jenisnya. Jadi yang organik nanti bisa dijadikan apa Nana? Iya, bisa dijadikan pupuk. Selanjutnya yaitu menghemat penggunaan bahan bakar. Nah, bahan bakar di sini diartikan yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa Bu kok tidak dapat diperbaharui? Iya, karena jika sumber daya alam bahan bakar
ini dipakai secara terus-menerus, belum tentu nanti ketika 10 tahun, 20 tahun lagi, bahan bakar ini bakalan masih ada. Jadi suatu saat pasti habis. Jadi soli-solihah harus menggunakan bahan bakar secara bijak ya. Selanjutnya yaitu, soli-solihah, ternyata kerusakan di alam itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Quran, yaitu tepatnya pada surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya adalah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Inti dari ayat ini adalah semua kerusakan yang terjadi di bumi ini adalah ulah dari tangan manusia itu sendiri. Soli-solihah bisa cek di gambar. Jika diperhatikan gambar sebelah kanan, ini buminya masih hijau, banyak tumbuhan, hewan-hewannya juga hidup aman di sana. Tapi coba perhatikan gambar yang sebelah kiri. Di sana sudah tidak ada lagi tumbuhan, rasanya gersang gitu ya, panas. Keadaan ini seperti inilah sekarang bumi kita. Jadi Allah itu menurunkan suatu bencana karena perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya banjir, tanah longsor. Itu ulah siapa? Ya ulah manusia yang suka menebang pohon sembarangan dan tidak ditanami lagi. Seperti itu ya soli-solihah. Jadi soli-solihah, yuk hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Karena jika soli-solihah menanam satu pohon sekarang, maka manfaatnya akan tampak nanti ketika 10, 20, bahkan sampai 50 tahun lagi. Bahkan tidak hanya bermanfaat bagi soli-solihah saja, tapi insya Allah juga akan bermanfaat bagi orang lain. Yuk, jadi dari sekarang lindungi lingkungan kita dari pencemaran. Sekian penjelasan dari Bu Mary, kurang lebihnya Bu Mary mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.